Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Eko. Kali ini kita akan melakukan latihan soal bab 8 tentang tekanan zat. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan latihan tentang tekanan pada zat padat. Apabila anak-anak menjumpai soal seperti ini, semisal benda yang luas alasnya 50 cm persegi, kemudian diberi gaya 10 Newton, maka berapa besar tekanannya? Nah, untuk mengawali mengerjakan soal ini, seperti biasa, kita tulis dulu. Yang diketahui dari soal tadi, yang pertama adalah luas alas. Nah, luas alas di sini simbolnya adalah A. Di situ nilai dari luas alasnya itu adalah 50 cm persegi. Nah, untuk satuan dari A itu adalah meter persegi, sehingga kita harus mengubahnya. Apabila 50 cm persegi mau kita ubah ke dalam meter persegi, itu tinggal kita bagi langsung, jadi 50.000 per 10.000 meter persegi. Nah, ini ingat-ingat ya, kalau dari sentimeter persegi mau diubah ke meter persegi, maka dibagi dengan 10.000. Selanjutnya, dari soal tadi diketahui ada gaya. Besar gaya di situ tertulis ada 10 Newton. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tekanannya. Tekanan itu simbolnya adalah P. Oke, kita jawab. Besarnya tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan luas, atau P sama dengan F per A, atau F dibagi A, itu sama saja. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. F di situ nilainya adalah 10, kemudian dibagi dengan A. A-nya adalah 50 per 10.000. Nah, apabila anak-anak menjumpai pembagian seperti ini, maka bisa dikerjakan dengan cara perkalian. Jadi 10 dikali dengan perkalian, kemudian pecahan ini dibalik, dikali dengan 10.000 per 50. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa. Jadi 10 dikali 10.000 dibagi 50. Nah, bisa kita hitung dengan cara mencoret atau 01 coret, kita 01 coret, kemudian 10 kita coret atau kita bagi dengan 5, itu adalah 2. Sehingga angka yang tersisa tinggal 2 dikali 1000. Nah, sehingga hasilnya adalah 2000 Newton per meter persegi. Nah, inilah cara dan jawaban apabila anak-anak menjumpai soal seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kita akan masuk tekanan pada zat cair. Untuk yang pertama di sini ada tekanan hidrostatis. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tekanan hidrostatis itu yang mempengaruhi adalah kedalaman. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nah, kemudian di sini ada soal. Anak-anak perhatikan gambar. Kemudian apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik, kemudian konstanta gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Nah, berdasarkan gambar, di sini ada kedalaman air, yaitu dari permukaan air sampai dengan dasar akuarium, yaitu sebesar 50 cm. Nah, kemudian jarak ikan terhadap dasar akuarium itu adalah 15 cm. Nah, untuk mengetahui kedalaman ikan, ya, kedalaman itu diukur dari permukaan air sampai dengan batas ikan tersebut. Nah, untuk mengetahuinya,
bahwa kedalaman ikan itu adalah 50 cm dikurangi dengan 15 cm, sehingga diperoleh kedalamannya adalah 35 cm. Nah, setelah anak-anak mengetahui besar kedalamannya, kita kerjakan untuk soal tadi. Yang pertama, diketahui seperti biasa. Tadi setelah kita hitung kedalamannya, ya, bahwa kedalaman ikan tadi adalah 35 cm, dan anak-anak harus mengubahnya karena satuan yang digunakan untuk kedalaman itu adalah meter. Dan dari cm ke m, berarti kedalamannya adalah 35 dibagi dengan 100 dalam satuan meter. Kemudian selain kedalaman, diketahui lagi di situ ada konstanta gravitasi yang nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian diketahui juga di situ ada massa jenis air. Massa jenis airnya di situ tertera 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah tekanannya, bahwa pada tekanan hidrostatis, ya, tekanan pada hidrostatis itu bisa kita peroleh massa jenis zat cair dikali dengan percepatan gravitasinya dikali dengan kedalamannya. Nah, sehingga kita masukkan saja nilainya. Rho atau massa jenis zat cair itu adalah 1000 dikali gravitasinya adalah 10 dikali kedalamannya. Yang digunakan adalah kedalaman dalam satuan meter, yaitu adalah 35 per 100. Nah, seperti biasa tinggal kita coret-coret saja, 01 coret, 01 coret, 01 coret, kemudian 01 coret lagi. Nah, sehingga angka yang tersisa itulah yang kita kalikan. Di sini tinggal 100 dikali dengan 35 dan hasilnya adalah 3500 dengan satuan Newton per meter persegi ataupun Pascal. Nah, itu langkah-langkah ketika kita mengerjakan soal pada materi tekanan hidrostatis, dan perlu diperhatikan itu adalah cara menghitung kedalaman ikan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, masih tentang tekanan hidrostatis. Kalau ada gambar seperti ini, kemudian ada pertanyaan, pancaran air terjauh dihasilkan oleh lubang nomor berapa? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, atau nomor 3? Ayo, kira-kira pancaran yang terjauh dihasilkan oleh lubang nomor berapa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat saja. Pancaran terjauh ternyata dihasilkan oleh lubang nomor 3. Ya, kenapa nomor 3 ini menghasilkan pancaran paling jauh? Karena nomor 3 ini atau lubang nomor 3 itu letaknya yang paling dalam. Nah, seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, kalau semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Dengan tekanan hidrostatis yang semakin besar, sehingga pancarannya juga akan semakin jauh. Oke, itu diingat-ingat ya anak-anak ya. Berikutnya, tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair, itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, untuk contoh-contoh dari hukum Archimedes, di sini ada kapal selam, ada kapal laut, ada galangan kapal, balon udara, dan juga ada jembatan ponton. Oke, masih tentang hukum Archimedes, tadi kaitannya dengan gaya ke atas atau gaya apung yang diterima oleh suatu benda. Oke, kita perhatikan. Yang pertama, di sini ada suatu benda. Suatu benda ditimbang menggunakan neraca Pegas
diperoleh hasil pengukuran, yaitu masanya adalah 5 kg. Kemudian benda yang sama ditimbang lagi, tapi posisi benda sekarang berada di dalam air. Ternyata setelah ditimbang di dalam air, massa benda berubah menjadi 3 kg sesuai yang tertera di sini. Nah, mengapa bisa berubah massa bendanya dari 5 kg menjadi 3 kg? Nah, perubahan massa ini bisa terjadi itu karena benda apabila berada di dalam zat cair itu mendapat gaya apung atau gaya ke atas. Nah, untuk mengetahui besarnya gaya apung atau gaya ke atas yang diterima oleh suatu benda, bahwa gaya apung atau gaya ke atas itu sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat benda ketika di dalam air. Di situ berat benda di udara. Nah, ini baru diketahui massanya. Sehingga untuk mencari berat, ya berat itu sama juga dengan gaya ya. Berarti berat itu adalah massa benda dikali dengan percepatan gravitasinya. Demikian juga ini, berat benda di air itu juga massa benda ketika di dalam air dikali dengan percepatan gravitasinya. Tinggal kita masukkan saja massanya, itu yang pertama adalah 5 dikali dengan 10 dikurangi dengan massa benda di dalam air itu adalah 3, kemudian dikali 10. Nah, itu 5 kali 10 itu adalah 50 dikurangi 3 kali 10 itu adalah 30. Sehingga diperoleh 50 dikurangi 30 itu adalah 20 Pascal. Itu cara mencari besarnya gaya ke atas atau gaya apung yang diterima oleh suatu benda. Oke, kita lanjut lagi. Itu berikutnya tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini berkaitan dengan tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Oke, perhatikan gambar. Nah, di situ tertera atau tampak bahwa ada dongkrak hidrolik. Di sini punya penampang kecil 75 cm persegi, kemudian juga ada penampang besar 3000 cm persegi. Kemudian dongkrak hidrolik tadi akan digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang mempunyai massa 8000 Newton. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, berapa gaya yang harus diberikan sehingga bisa untuk mengangkat mobil tersebut? Oke, dari gambar tadi bisa kita tulis ya, bisa di situ diketahui. Yang pertama itu adalah F2. Ya, F2 itu adalah berat beban yang akan diangkat, yaitu tertera di situ ada 8000 Newton. Kemudian ada lagi yang diketahui, luas permukaan piston kecil, di situ nilainya ada 75 cm persegi. Kemudian ada luas penampang besar, kita tulis dengan simbol A2. Di situ nilainya adalah 3000 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya minimal yang berada di F1 yang bisa digunakan untuk mengangkat mobil tersebut. Kita jawab bahwa persamaan pada hukum Pascal itu adalah F1 dikali dengan A2 sama dengan F2 dikali dengan A1. Nah, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. F1 itu adalah yang kita cari, kemudian dikali dengan A2. A2-nya adalah 3000 sama dengan F2. F2-nya di situ adalah 8000 dikali dengan A1. A1-nya adalah 75. Nah, sehingga bisa kita pindah ruaskan bahwa F1 sama dengan
8.000 dikali 75 dibagi dengan 3.000. Nah, di sini ada 0,3 coret, langsung saja dengan ini. Kemudian 75 bisa kita bagi dengan 3. Nah, 75 dibagi 3 itu adalah 25. Nah, sehingga bisa diperoleh bahwa besarnya F1 di sini angka yang tersisa tinggal 8 dikali dengan 25. Berapa ya? 8 dikali 25. Nah, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 200 Newton. Nah, ini langkah untuk mengerjakan soal pada hukum Pascal. Oke, bagaimana? Sudah paham apa belum? Pastinya paham ya. Berikutnya kita akan masuk materi selanjutnya. Untuk latihan berikutnya ada menghitung tekanan udara pada ketinggian tertentu. Nah, di sini ada daerah P. Daerah P ini mempunyai ketinggian tempat adalah 600 meter di atas permukaan laut. Nah, yang jadi pertanyaan, hitunglah besar tekanan udara di daerah P. Nah, untuk menghitung besarnya tekanan udara pada daerah P, itu menggunakan persamaan 76 cm Hg, ya 76 cm Hg itu adalah tekanan udara tepat di atas atau tepat berada di permukaan air laut. Nah, jadi ini kalau tepat berada di permukaan air laut, tekanan udaranya adalah 76 cm Hg. Nah, kalau semakin ke atas, itu tekanannya semakin berkurang. Nah, sehingga apabila mencari tekanan udara pada daerah P yang punya ketinggian tempat 600 meter, angkanya 76 cm Hg. Nah, nanti dikurangi berapa? Dikurangi dengan ketinggian tempatnya per 100, kemudian nanti dikali dengan 1 cm Hg. Sehingga bisa kita hitung bahwa 76 cm Hg dikurangi 600 dibagi 100 berapa? Iya, betul sekali, ada 6 dikali 1 hasilnya masuk ke 6, kemudian dengan satuan cm Hg. Sehingga tekanan udara pada daerah P dengan ketinggian tempat 600 meter itu hasilnya adalah 76 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 70 cm Hg. Nah, mudah kan menghitung besarnya tekanan udara pada ketinggian tertentu? Bagaimana? Sudah bisa? Pastinya sudah bisa. Oke, untuk latihan soal pada materi tekanan cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.